Pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru periode 2025-2125 secara resmi mulai dilaksanakan pada Senin 22 Desember 2025. Pelaksanaan haluan pembangunan jangka panjang ini menjadi tonggak penting dalam menata arah pembangunan Bali selama 1 abad ke depan. Secara skala, pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru ditandai dengan penyampaian arah kebijakan dan program periode 2025-2030 yang dilanjutkan dengan peresmian dimulainya pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 secara simbolis dengan pemukulan kulkul di Gedung Kesirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali Art Center Denpasar pada Senin 22 Desember 2025. Demikian pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 pada hari ini resmi dimulai. Mengucapkan terima kasih Bapak Gubernur. Sementara secara niskala dilaksanakan persembahyangan bersama sekaligus matur piuning dan memohon restu yang widiwase, ide betara sesuhunan, ide dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, leluhur dan lelangit Bali pada Budek Lion Pahang 24 Desember 2025. Persembahyangan dipusatkan di Pura Penataran Agung Besakih dan serentak dilaksanakan di seluruh kabupaten kota hingga di tingkat desa adat. Peresmian pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru periode 2025-2125 menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan haluan pembangunan Bali 100 tahun telah disahkan secara skala dan niskala. Secara niskala, haluan pembangunan ini telah dipasupati melalui upacara di Pura Penataran Agung Besakih pada 19 Agustus 2023 yang menjadi pedoman pelaksanaan yang disebut Pangeling-eling dan Dharma Pemiteket. Sementara secara skala, haluan pembangunan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Arah pembangunan 100 tahun Bali era baru merupakan implementasi visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang diselenggarakan secara satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola bersifat ideologis, kultural, religius, dan nasionalis. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 sudah dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD semesta berencana Provinsi Bali dan pemerintah kota Kabupaten Sebali tahun 2025-2045 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD semesta berencana Provinsi Bali dan pemerintah kota Kabupaten Sebali tahun 2025-2029. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan arah kebijakan dalam program pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan yang mencakup pelestarian alam, peningkatan kualitas manusia Bali, transformasi perekonomian melalui ekonomi kerti Bali, penguatan kebudayaan sebagai jati diri dan sumber kesejahteraan masyarakat. Jadi haluan ini tidak saja merupakan komitmen secara skala, tapi yang utama adalah niskala. Karena leluhur kita mengajarkan sebelum melakukan sesuatu di dunia skala ini, lebih dulu kita harus melakukannya secara niskala, memohon restu alam semesta, memohon bimbingan dan tuntunan agar apa yang kita jalankan itu betul-betul berjalan dengan baik, lancar, sukses.
tanpa restu Niskala, tanpa kita mendekat dengan alam, alam tidak akan mendekat dengan kita. Alam juga akan menjauh dengan kita. Dan apa yang kita rencanakan mungkin hanya sekedar berjalan, tidak akan pernah mencapai hasil secara optimal. Visi misi Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, periode 2025-2030 merupakan penjabaran 5 tahun pertama yang sepenuhnya berlandaskan pada haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125, serta merupakan keberlanjutan dan penguatan pencapaian pembangunan periode 2018-2023. Konsep masa depan 100 tahun merupakan implementasi visi Nangun Sarkete Loko Bali dari pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Konsep Bali masa depan merupakan konsep yang fundamental dan komprehensif guna mencapai 1. Tatanan kehidupan masyarakat Bali, yaitu Bali yang kawista, mewujudkan Bali yang suci dan menyucikan seluruh kehidupan alam beserta isinya. Bali yang kang tata titi tenteram keteraharja, mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang tertata, tertib, nyaman dan damai, serta sejahtera dan bahagia. Dan Bali yang gemaripa loh jinawi, mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang makmur niskala-sekala atau wibu sakti. Yang kedua, mewujudkan Bali Padma Buana, yaitu buana peraga, artinya mental diri kolektif yang mendunia. Buana desa, yang artinya Bali sebagai tempat aktualisasi prestasi mendunia. Dan buana cita, yang artinya Bali sebagai inspirasi dunia. Luar biasa leluhur kita. Dari dulu sudah merencanakan Bali ini merupakan pusat peradaban dunia. Dan kalau kita tidak bisa memahami ini, maka kita termasuk menjadi dosa bagi para leluhur kita. Jadi karena itu jangan coba-coba. Mewujudkan Trisakti Bung Karno meliputi berdaulat secara politik, yaitu mengatur sendiri tata kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Bali. Berdikari secara ekonomi, mampu memanfaatkan, mengolah dan memberdayakan, serta mengatur sendiri kekayaan dan keunggulan alam Bali sebagai sumber penghidupan yang mendasar secara berkelanjutan. Berkepribadian dalam kebudayaan, menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai tata kehidupan yang berkarakter Bali, sebagai sumber nilai keindahan Lango, dan sumber ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali baru diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dengan pendekatan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, serta merupakan arah dan strategi untuk memuliakan unsur alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersifat ideologis, kultural, religius, dan nasionalis. Arah kebijakan dan program yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali diselenggarakan secara niskala-sekala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sakerti dengan melaksanakan upacara dan upacara yang berkaitan dengan Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Tidak akan menyampaikan arah kebijakan dan program dalam rangka pelestarian alam Bali. Yang pertama adalah mempertahankan kondisi geografis alam Bali. Yang kedua adalah menjaga ekosistem dan kesucian gunung dengan arah kebijakan pelarangan mendaki gunung, kegiatan wisata, dan aktivitas yang merusak kelestarian gunung dengan membentuk peraturan daerah. Yang ketiga, melindungi laut, pantai, kawasan konservasi, danau, sungai, dan mata air. Kemudian menjaga serta melestarikan hutan dan tutupan hutan melalui program
pelarangan penebangan liar dan perambahan hutan, perluasan dan percepatan secara progresif penanaman hutan dengan program reboisasi, penghijauan, rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan lahan tidak produktif, lahan terbengkalai, dan lahan tidur. Karena lahan kita terus menyempit, maka nanti kita juga harus memetakan lahan-lahan yang tidak subur, yang terbengkalai, harus kita petakan agar bisa kita kelola menjadi lahan yang produktif. Yang kelima, mempertahankan lahan pertanian, pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan dengan cara no-management. Yang keenam, menjaga dan mengelola iklim melalui program penambahan luas hutan secara progresif melalui penanaman hutan mangrove, penghijauan lahan, dan tanaman endemik Bali. Yang berikut adalah arah kebijakan dan program dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas manusia di Bali. Ini yang berkaitan dengan manusia, kehidupan manusia. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan udara bersih. Yang kedua adalah setelah udara, kita memastikan ketersediaan air bersih. Yang ketiga, mewujudkan kedaulatan pangan dengan pangan organik. 4. Memastikan ketercukupan sandang dan papan. Kemudian yang berikut adalah mewujudkan SDM Bali unggul dengan menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan arah kebijakan dan program. Membentuk Krama Bali menjadi manusia unggul yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, loyalitas dengan nilai kebudayaan tinggi melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Memperluas program Satu Keluarga Satu Sarjana mulai tahun 2026. Tahun 2025 ditargetkan 3.000, baru masuk 1.000, tapi yang 1.000 ini memenuhi syarat, kemudian memilih program KIP dari Kementerian Pendidikan Tinggi, sehingga tinggal 500 yang didanai dari APBD Provinsi Bali. Yang keenam, menyelenggarakan kesehatan dan jaminan sosial masyarakat dengan arah kebijakan dan program. Menyelenggarakan sistem kesehatan dan jaminan sosial masyarakat yang terjangkau, berkualitas, merata, dan adil. Ketujuh, mewujudkan keamanan Bali dengan arah kebijakan bahwa keamanan Bali merupakan kebutuhan yang sangat vital. Keamanan yang disediakan baik oleh negara maupun juga oleh masyarakat di desa harus kita kelola dengan baik dan dengan koordinasi, kolaborasi dengan para penyelenggara keamanan negara. Kedelapan, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan arah kebijakan. Meningkatkan penguasaan IPTEK melalui pendidikan formal dan non-formal pada semua jenjang pendidikan. Yang kesembilan, pemajuan Usada Bali. Usada Bali atau sistem pengobatan tradisional di Bali merupakan warisan adiluhung leluhur dan guru-guru suci Bali. Secara turun-temurun mencakup ajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika dalam pencegahan dan pengobatan, serta menjaga kesehatan masyarakat Bali. Yang ke-10, mengelola kependudukan dengan arah kebijakan. Mendorong pasangan keluarga Krama Bali dapat melahirkan 4 anak untuk melestarikan Nyoman dan Ketut guna mempertahankan warisan budaya Bali. Mengutamakan pertumbuhan penduduk dari Krama Bali sebagai pelaku utama dalam melestarikan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Yang 11, mengembangkan sistem ketenaga kerjaan, arah kebijakan dan program. Mengembangkan sistem ketenaga kerjaan untuk menghasilkan tenaga kerja Bali yang berintegritas, kompeten, profesional, dan bersaing tinggi guna memenuhi lapangan kerja dalam berbagai profesi di Bali dan luar Bali. Yang ke-12, mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih. Bali harus mampu mandiri energi dengan energi bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pelayanan publik dalam jangka panjang, sekaligus mewujudkan Bali Net Zero Emission pada tahun 2045 yang dipertahankan sepanjang zaman guna menjaga alam Bali yang bersih. Yang berikut adalah melaksanakan transformasi perekonomian Bali dengan ekonomi kreatif Bali. Ekonomi kreatif Bali merupakan perekonomian yang harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan,
menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai filosofis Sakyati dengan menerapkan 11 prinsip. Kemudian yang ke-16 mewujudkan pariwisata berbasis budaya berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu, pariwisata Bali ke depan akan kita kendalikan. Tidak lagi pariwisata yang murahan, yang bikin masalah di Bali. Kita akan menata ini dengan perda pariwisata berkualitas yang akan diajukan ke DPD bulan Januari yang akan datang. Kita sudah harus mengendalikan pariwisata agar yang datang ke Bali ini betul-betul respect terhadap Bali, cinta Bali, menghormati budaya Bali, menghormati hukum yang ada di Indonesia, dan tentu saja punya tanggung jawab terhadap Bali. Datang ke Bali karena cinta Bali, bukan karena ingin merusak Bali. Saya kira itu yang harus kita wujudkan bersama ke depan. 17 mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah. 18 membangun infrastruktur dan transportasi berkualitas. Kemudian yang 19 pembangunan program Bali yang produktif, berkualitas, berdasarkan tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-20 meningkatkan pencapaian indikator makro pembangunan Bali. Yang ke-13 arah kebijakan dan program dalam rangka pelestarian kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali bersifat tahan, lentur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Visi Nangun Sakyati Loka Bali menjadikan kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan sehingga semakin memperkokoh eksistensi kebudayaan Bali. Kita hanya punya modal budaya, kita tidak punya modal lain. Karena itu kita tidak boleh lengah dalam urusan budaya. Sekali kita lengah budaya rusak, Bali ini akan kehilangan masa depan. Sama artinya dengan kita akan menghancurkan masa depan generasi penerus kita. Berbagai program yang harus kita jalankan. 1. Pemulihan desa adat. Yang kedua, pemulihan subak. Yang ketiga, memuliakan manuskrip kearifan lokal Bali. Yang keempat, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Yang kelima, penguatan dan pemajuan tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Kita harus betul-betul memuliakan aksara Bali. Apalagi sudah diatur dalam Pergub nomor 80 tahun 2018. Terakhir, Dijang perlu menyampaikan bahwa haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun ini disusun dengan niat baik, tulus dan lurus, serta tekad kuat untuk memuliakan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang didedikasikan untuk generasi mendatang. Berbagai regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah daerah hendaknya tidak dijadikan sebagai hambatan untuk penyelenggaraan pembangunan Bali sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun ini. Selain melaksanakan penyampaian arah kebijakan dan program periode 2025-2030, pada Rabu 24 Desember 2025 juga dilaksanakan persembahyangan bersama. Di tingkat provinsi, Gubernur Koster melakukan persembahyangan sekaligus matur piuning bersama di Pura Agung Besakih untuk memohon doa restu demi kelancaran dan menyukseskan program ini. Persembahyangan bersama ini dipimpin oleh Sulinggi, dihadiri Forkopimda, Bendesa Agung, dan Prajuru Kepala Perangkat Daerah, pimpinan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Persembahyangan bersama juga dilaksanakan di Pura Kayangan Jagat di Kabupaten Kota dan di Pura Desa Puseh masing-masing desa adat. Persembahyangan dan matur piuning dimulainya pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali Era Baru 2025-2125 ini bertujuan untuk memohon restu agar berjalan lancar dan sukses guna menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang adiluhung, serta memohon agar seluruh pemimpin pemerintahan bersama aparatur tingkat provinsi, kota, kabupaten, desa, kelurahan, dan desa adat bersama seluruh komponen masyarakat Bali untuk selalu guyup,
kompak, bersatu padu dan bergotong royong demi nindihin Gumi Bali. Di seluruh Bali, ada di tingkat provinsi dilaksanakan di Besaki, ada di tingkat kabupaten kota dilaksanakan di Pura, Kahyangan Jagat, dan di semua desa adat beserta desa di masing-masing pura desa atau pura pusat dalam rangka memohon restu, bimbingan, tuntunan sebagai pelaksanaan haluan Pembangunan Bali 100 tahun Bali Era Baru 2025 sampai 2125 yang dimulai tahun ini, tahun 2025 ini. Jadi sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2023 sudah diberlakukan haluan Pembangunan Bali 100 tahun ini mulai tahun 2025, dan juga pada tanggal 19 Agustus 2023 haluan Bali 100 tahun ini kan dilakukan upacara Pasupati secara niskala dan sudah dijadikan dalam bentuk pengeling-eling serta dharma pamitekat agar bisa dilaksanakan oleh seluruh pemimpin baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, desa dan desa di seluruh Bali untuk menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali untuk nindihin Gumi Bali. Saya kira. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan beberapa program telah dijalankan seperti program Satu Keluarga Satu Sarjana, pengendalian alih fungsi lahan, pembatasan toko berjejaring, hingga pelestarian bahasa dan aksara Bali termasuk busana adat Bali. Memasuki tahun 2026, beberapa proyek infrastruktur yang direncanakan akan direalisasikan, antara lain pembangunan gedung parkir di kawasan Batur seperti yang dibangun di Besake, pembangunan fasilitas parkir di Padanggalak, pelabuhan, serta pembangunan dan peningkatan jalan penghubung dari wilayah Bali Selatan ke Bali Utara, Timur, dan Barat. Sebenarnya sudah mulai dilaksanakan, cuma peresmiannya aja sekarang. Dalam membangun SDM Bali Unggul, program Satu Keluarga Satu Sarjana sudah berjalan. Kemudian yang utama adalah pengendalian alih fungsi lahan produktif sudah dimulai. Instruksi sudah keluar sambil menunggu peraturan daerah yang sedang dibahas di DPRD. Alih kepemilikan lahan juga praktik nomini. Pembatasan atau pengendalian toko modern berjaring yang diatur dalam Perda, dan juga sudah dikeluarkan instruksi untuk tidak memberikan izin baru mengenai pembangunan toko modern berjejaring supaya UMKM IKM kita di Bali ini bisa tumbuh tanpa tekanan dari usaha yang memiliki modal yang kuat. Begitu juga penggunaan produk lokal, penggunaan aksara Bali, penggunaan busana adat Bali, kan sudah kita mulai. Untuk 2026 ada yang diprioritaskan? Ada. Program Satu Keluarga Satu Sarjana akan diperluas dan dipercepat mulai tahun 2002 Januari disosialisasikan. Gimana caranya, Pak? Kemudian menggencarkan pengendalian alih fungsi lahan dan izin toko modern berjaring. Kemudian pembangunan SDM unggul, kesehatan tradisional, pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung parkir di Batur seperti di Besaki, kemudian juga pembangunan parkir di Padanggalak, pelabuhan, dan jalan infrastruktur penghubung dari wilayah Bali Selatan ke Bali Utara, Timur, dan Bali. Termasuk sekolah rakyat yang di Karangasem juga, Pak? Sekolah rakyat itu kebijakan pemerintah pusat, tapi sharing dengan pemerintah provinsi karena lahannya milik pemerintah provinsi seluas 5,6 hektar. Jadi kemarin sudah groundbreaking, pembangunan sekolah rakyat ini dimulai. Persembayangan bertepatan hari ini pada tanggal 24 Desember tahun 2025
juga menyambut tahun baru tahun 2026. Pengeras Titi di Pura Agung Besakih, tepatnya di Padma 3 Penataran Agung Pura Agung Besakih. Berkaitan dengan Pengeras Titi pada tanggal hari ini, untangnya itu tujuan haluan Bali era baru 100 tahun adalah untuk ngajagang jagat Bali, baik itu program pembangunan yang ada atau pembangunan yang ada di Bali, biar acuannya mengacu kepada haluan Bali era baru punika. Nika acuannya. Biar segala sesuatu pembangunan yang ada di Bali 100 tahunnya itu jangka panjang, bukan jangka pendek. 100 tahun ini pembangunan era baru Bali ini. Harapan Titiang selaku Bendesa Adat Besakih ini biar berkesinambungan lah. Siapa menjadi pemimpin Bali, murdanin jagat Bali, haluan Bali era baru itu dilaksanakan. Ika harapan Titiang. Juga Ulu Bali adalah merupakan Pura Agung Besakih, juga mengawali dari Pura Agung Besakih. Ini harapan pengabdi Titiang selaku Bendesa Adat Besakih. Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 disusun untuk memuliakan unteng alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang didedikasikan untuk generasi mendatang. Gubernur Koster menekankan penyelenggaraan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 hendaknya dilaksanakan dengan spirit nilai-nilai kearifan lokal, gilik sagulu, salunglung, sabayantake, paras-paros, sapanaya.